Untuk kronologis kejadian yang bisa kami sampaikan menurut pengakuan dari tersangka. Awalnya tersangka mengenal korban pertama sebagai tetangga dan sudah rutin meminjam uang sejak tahun 2021 hingga 2025 yang berjanji pelunasannya secara dicicil. Namun sampai waktu kejadian hutang itu belum bisa dilunasi. Kemudian korban juga percaya kepada tersangka, kepada pelaku, bahwa pelaku ini memiliki kemampuan yang lebih, jadi bisa memberi nasihat spiritual untuk menyembuhkan seseorang. Kemudian juga mengaku memiliki teman bernama Kris Martoyo sebagai dukun pengganda uang. Juga mengaku kenal seseorang dukun pencari jodoh bernama Kakang, yang tidak lain adalah tadi yang sudah disebutkan sebagai nama alias. Jadi itu hanya mengaku-ngaku memiliki teman saja. Kemudian di awal bulan Februari, korban pertama menunjukkan sejumlah uang kepada tersangka yang rencananya diminta untuk digandakan. Untuk selanjutnya, tersangka menggunakan nomor handphone lain, menggunakan nomor telepon yang lain, mengaku sebagai Kris Martoyo atau dukun pengganda uang, dan juga menggunakan nomor lain sebagai Kakang, ini sebagai dukun pencari jodoh yang digunakan untuk mencarikan jodoh kakak korban, jadi kakak pelapor korban kedua. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2025 itu sudah ada kesepakatan atau berjanji untuk melakukan ritual oleh dukun tadi pencari jodoh dan melakukan juga penggandaan uang. Pada saat tanggal 1 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, pelaku ini datang ke rumah korban dengan membawa berbagai peralatan untuk ritual kedua kegiatan tersebut. Kemudian pada saat kejadian sudah ada persiapan untuk korban kedua melakukan ritual. Jadi sudah berada di kamar mandi menggunakan sarung dan yang sudah kami sebutkan, menunggu di sana. Kemudian untuk korban pertama berada di ruang dalam rumahnya untuk bersiap juga ritual penggandaan uang. Setelah komunikasinya melalui telepon, komunikasi melalui telepon, dan sudah dijanjikan uang akan digandakan. Tetapi pada saat proses menggandakan uang terlalu lama dan tidak berhasil. Akhirnya korban pertama marah-marah kepada pelaku dan juga mencaci maki pelaku. Saat itulah pelaku merasa tersinggung, merasa emosi, mengambil besi yang ada di kotak peralatan di belakang korban pertama. Kemudian langsung memukul ke arah kepala korban pertama. Korban pertama terjatuh ke belakang, kemudian diseret ke kamar. Pada saat di kamar, korban pertama masih terlihat sadar, sehingga dipukul kembali untuk yang kedua kalinya oleh pelaku. Pada saat itulah korban tersungkur, kemudian ditarik di lantai dan ditindih menggunakan lututnya dan kemudian dicekik oleh pelaku hingga meninggal dunia.
untuk memastikan meninggal dunia, pelaku mencekik korban pertama menggunakan tali rafia juga. Kemudian setelah yakin korban pertama meninggal dunia, pelaku membersihkan kamar dari darah-darah yang ada, kemudian menutup pintu kamar. Setelah itu pelaku sempat keluar di depan rumah sambil merokok sekitar 15 menit, memikirkan bagaimana supaya tidak ketahuan oleh korban kedua bahwa ibunya sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh dia. Akhirnya setelah 15 menit, pelaku masuk kembali ke dalam rumah dan langsung membawa besi ke dalam kamar mandi. Akhirnya langsung memukul juga di bagian kepala. Pada saat memukul di bagian kepala, belum roboh, maksudnya belum meninggal dunia, korban sempat teriak tolong, kemudian dipukul lagi kemudian dipukul lagi di arah kepala, dan untuk meyakinkan korban kedua meninggal dunia, pelaku mencekik leher korban. Setelah yakin meninggal dunia, kemudian kamar mandi dibersihkan dan kedua korban masih di tempatnya masing-masing, yang satu di kamar dan yang satu masih di kamar mandi.